Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilman Nur Saadah dengan NIM akhiran 046. Saya dari kelas B Psikologi Islam Universitas Islam Negeri Salatiga. Saya di sini akan menjelaskan materi ringkas dari bab 1 hingga bab 6 untuk memenuhi syarat UTS, ujian tengah semester. Saya ingin menjelaskan materi yang pernah disampaikan oleh Bapak Agus Hermawan. Di bab pertama, saya akan membahas konsep manusia dalam perspektif Islam. Dulu manusia dipahami dengan berbagai cara. Ada yang menyebutnya makhluk yang bisa berpikir, ada yang menyebutnya makhluk sosial, juga ada yang menyebutnya makhluk ekonomi. Dalam pandangan filsafat, ada 3 aliran utama: materialisme, spiritualisme, dan dualisme. Materialisme yaitu manusia terdiri dari jasad dan materi. Sedangkan spiritualisme yaitu manusia terdiri dari ruh dan jiwa. Sedangkan yang satunya yaitu dualisme. Dualisme yaitu manusia terdiri dari materialisme dan spiritualisme, yaitu melengkapi dari dua, jasmani dan ruh. Di bab ini kita membahas dasar-dasar psikologi Islam. Secara sederhana, ilmu psikologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan keadaan jiwa manusia yang berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Objek kajiannya terletak pada jiwa, perilaku pikiran, perasaan, dan tindakan manusia. Ruang lingkupnya meliputi bagaimana seseorang itu berperilaku, berperasaan, berpikir, dan bagaimana seseorang itu membentuk kepribadian yang masih berlandaskan dengan ajaran agama. Selanjutnya bab 3, yaitu perbedaan dan persamaan psikologi barat dan psikologi Islam. Persamaan psikologi barat dan psikologi Islam yaitu sama-sama mempelajari jiwa, keadaan, dan perilaku manusia. Serta keduanya itu sama-sama bertujuan untuk memahami dan menyelesaikan masalah dalam mental seseorang. Psikologi barat bersumber dari hasil penelitian dan pengamatan, sedangkan psikologi Islam bersumber dari Al-Quran hadis, juga dari hasil penelitian. Tujuan akhir psikologi barat hanya untuk bertujuan kebahagiaan di dunia saja, sedangkan tujuan psikologi Islam untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Psikologi barat memandang manusia dalam bentuk fisik dan lingkungan, sedangkan psikologi Islam memandang manusia dalam bentuk rohani, jasmani, juga dalam pandangan hubungan manusia itu dengan Tuhan. Bab yang keempat mempelajari metode dan pendekatan psikologi Islam, jiwa dan Bab yang keempat mempelajari metode dan pendekatan psikologi Islam, jiwa dan perilaku manusia. Dalam buku Bapak Agus Hermawan di sini ada 4 metode: metode pengamatan, metode pemahaman, metode perenungan, dan metode pembelajaran. Pendekatannya ada 4 juga: pendekatan teologis, ilmiah, akhlak, dan sosial. Pertama, teologis. Teologis yaitu pendekatan yang berdasarkan ajaran dan kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, pendekatan ilmiah, yaitu pendekatan dengan cara mengamati dengan logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, pendekatan akhlak, yaitu menekankan pada pembentukan perilaku dan sifat-sifat yang baik. Yang terakhir yaitu pendekatan sosial, memperhatikan lingkungan dan bagaimana seseorang itu berhubungan dengan orang lain. Semua pemahaman ini digunakan agar pemahaman jiwa manusia menjadi utuh dan benar. Bab kelima yaitu jiwa nafas dalam perspektif Islam.
Dalam bab ini menjelaskan apa itu jiwa dan tingkatan-tingkatan psikologi dalam pandangan Islam. Jiwa atau nafas yaitu unsur yang ada dalam diri manusia yang menjadi sumber perilaku, keinginan, atau eh, kesadaran seseorang. Dalam ajaran Islam, nafas terdiri dari 3 tingkatan: nafas amarah, nafas lawamah, dan nafas mutmainah. Nafas amarah yaitu jiwa yang mengajak kepada hal-hal kejahatan dan hal-hal yang tidak baik. Nafas lawamah yaitu jiwa yang menyadari kesalahan, merasa bersalah, dan menyesal ketika berbuat salah. Yang ketiga yaitu nafas mutmainah, jiwa yang selalu merasa tenang, tentram, damai, selalu berbuat baik, yang melakukan amal ma'ruf nahi munkar, yaitu mencegah dari perbuatan jahat dan melakukan perbuatan yang baik. Yang terakhir yaitu bab 6, menjelaskan kepribadian dan fitrah manusia dalam psikologi. Kepribadian yaitu keseluruhan sifat, perilaku, dan cara berpikir yang menjadi ciri khas seseorang. Kepribadian seseorang bisa berubah-ubah tergantung lingkungan, pendidikan, dan usaha untuk memperbaiki. Sedangkan fitrah yaitu sifat dasar atau bawaan manusia yang diciptakan dari setiap manusia pada dasarnya diciptakan dalam keadaan suci dan cenderung kepada kebaikan dan kebenaran. Namun fitrah ini bisa berubah karena pengaruh lingkungan dan pengaruh kebiasaan. Oleh karena itu, kita harus tetap menjaga dan mengembangkan fitrah agar selalu benar, selalu baik, dan selalu terjaga sifat kita dalam berakhlakul karimah. Demikian materi yang dapat saya jelaskan dari materi bab 1 hingga bab 6. Pada intinya, psikologi Islam itu memandang manusia secara utuh, meliputi jasmani, rohani, dan mengarahkan kita kepada kebaikan serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.